Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rina Hania Agustina, dan teman di sebelah kiri saya Raden Muhammad Surya. dan teman di sebelah kanan saya. Saya Imam Rianto. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Komunikasi terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu media transmisi yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu wireless dan wired. Wireless merupakan sistem media transmisi tanpa kabel dan wired dengan kabel. Yang kedua ada sinyal yang dibagi 2 kelompok juga, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Pada sinyal analog merupakan sinyal yang kontinu yang memiliki jangkauan yang lebih jauh namun mudah terpengaruh oleh noise, sedangkan sinyal digital merupakan sinyal diskrit yang dipengaruhi oleh waktu yang memiliki jangkauan relatif dekat namun sinyalnya lebih kuat, tidak gampang mudah terganggu oleh noise. Lalu yang ketiga ada arah komunikasi, yaitu ada simplex dan duplex. Simplex merupakan arah komunikasi satu arah, contohnya itu TV dan radio atau barang elektronik yang lainnya. Lalu ada duplex, yaitu arah komunikasi 2 arah, contohnya itu telepon dan handphone. Selanjutnya, setelah dijelaskan tentang 3 klasifikasi pada sistem telekomunikasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai beberapa komponen utama. Yang pertama ada transmitter, media transmisi, dan receiver. Untuk komponen utama transmitter, di sini kita misalkan menggunakan suatu sumber suara yang dimana suara itu mempunyai frekuensi sebesar 300 sampai 3000 Hz. Dari transmitter sendiri akan menghasilkan sinyal informasi yang dimana sinyal informasi ini akan diolah oleh transducer. Nah, apa sih fungsi transducer itu? Transducer itu merupakan suatu alat untuk merubah energi sumber menjadi energi listrik. Lalu dari transducer ini sinyal info akan dimodulasi. Nah, modulasi ini menggunakan osilator yang dimana akan terjadi penumpangan sinyal, yaitu sinyal informasi akan tertumpangi oleh sinyal osilator atau sinyal carrier. Setelah melalui proses modulasi ini, sinyal masih berbentuk penumpangan antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Lalu sinyal ini akan melalui demodulasi. Demodulasi ini merupakan proses pemisahan antara sinyal info dengan sinyal carrier, yang dimana nanti pada proses demodulasi ini hanya akan ada sinyal carrier saja. Dari sinyal carrier ini akan dikirimkan ke transducer. Nah, tadi kan sudah dijelaskan fungsi transducer itu apa. Lalu selanjutnya, setelah menjadi energi listrik, sinyal ini akan dikirim ke receiver. Seperti yang telah disampaikan oleh Rina tadi, apa itu modulasi? Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari modulasi. Modulasi dapat dibagi 2 bagian. Yang pertama, ada modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Ada AM, FM, dan PM. Apa itu AM? AM itu amplitudo modulasi, yaitu proses modulasi pada amplitudo. Yang kedua ada FM. FM itu kan frekuensi modulasi, di mana proses modulasi pada frekuensi terjadi pada frekuensi. Yang ketiga PM, fasa modulasi, yaitu proses modulasi yang terjadi pada fasa atau perubahan fasanya. Lalu yang kedua modulasi digital. Modulasi digital dibagi 4 bagian, yaitu ASK, FSK, PSK, dan QAM.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modulasi analog, yang dimana tadi sudah dipaparkan sedikit mengenai beberapa klasifikasi tentang modulasi analog, yaitu ada 3 macam. Ada modulasi amplitudo, ada modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo merupakan sinyal carrier atau sinyal pembawa yang diubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Akan tetapi frekuensinya itu tetap selama modulasi berlangsung. Nah, maksudnya itu gimana sih? Jadi sinyal carrier yang belum termodulasi itu memiliki harga amplitudo maksimal dan frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan amplitudo maksimal dan frekuensi sinyal pemodulasi. Lalu pada saat sinyal pemodulasi diselipkan terhadap sinyal pembawa atau sinyal carrier, amplitudo dari sinyal pembawa ini akan berubah sesuai dengan amplitudo maksimum dari sinyal pemodulasi. Akan tetapi seperti sudah dijelaskan tadi, frekuensinya itu tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanya amplitudo pada sinyal carrier. Modulasi amplitudo ini memiliki indeks modulasi. Apa itu indeks modulasi? Indeks modulasi merupakan parameter penting yang ada pada modulasi amplitudo ini. Nah, parameter ini digunakan untuk membandingkan antara amplitudo puncak dengan amplitudo sinyal carrier atau sinyal pembawa. Indeks modulasi ini mempunyai rentang berkisar dari 0 sampai dengan 1. Apabila indeks modulasi ini kurang dari 1, maka sinyal tidak akan termodulasi. Lalu apabila indeks modulasi ini lebih dari 1, maka sinyal yang termodulasi akan cacat. Nah, indeks modulasi ini dinotasikan dengan huruf M. Lalu modulasi amplitudo ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari modulasi amplitudo ini yaitu memiliki range jangkauan yang luas dibandingkan dengan modulasi FM. Karena modulasi amplitudo ini dipancarkan pada lapisan udara teratas, yaitu ionosfer. Lalu yang kedua, lebih mudah dimodulasikan karena lebih sederhana. Dan selanjutnya yaitu ada kekurangannya. Nah, apa aja sih kekurangannya? Jadi kekurangan pada modulasi amplitudo ini seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa modulasi amplitudo ini mudah dipengaruhi oleh media transmisinya seperti redaman ataupun noise. Lalu yang kedua, kualitas suara yang ditransmisikan itu tidak sejernih dengan modulasi FM. Nah, selanjutnya modulasi amplitudo ini mempunyai spektrum. Nah, spektrumnya itu seperti ini, dimana ini merupakan sinyal spektrum sinyal pembawa atau sinyal carrier. Nah, di sebelah kiri itu ada USB, yaitu upper sideband, dan di sebelah kanan ada LSB atau low sideband. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar ini, untuk menentukan USB kita bisa menggunakan rumus frekuensi sinyal pembawa atau FC ini ditambah dengan frekuensi modulasi. Lalu jika ingin menentukan LSB, kita bisa menggunakan rumus yang frekuensi carrier ini dikurangi dengan frekuensi modulasi. Selanjutnya ada DSB-SC dan DSB-FC. DSB-SC merupakan double sideband suppressed carrier, di mana modulasi amplitudo
itu spektrum frekuensi carriernya ditekan mendekati 0. Jadi DSBSC ini memanfaatkan daya transmit lebih efisien dibandingkan dengan SSB atau single sideband. Walaupun bandwidth dua kali lipat lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk SSB, dan daya yang diterima juga 2 kali lipat dari yang didapat oleh single sideband atau SSB, akan tetapi pada sistem komunikasi penghematan bandwidth itu merupakan tujuan yang utama atau tujuan yang penting. Dan biasanya DSBSC ini merupakan satu langkah dalam membangkitkan SSB. Lalu yang kedua yaitu ada double sideband full carrier, di mana modulasi amplitudo ini merupakan full modulasi yang dimana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi amplitudo, yaitu LSB dan USB. Nah, jika amplitudo carrier cukup besar, maka selubung sinyal termodulasi akan proporsional dengan sinyal pemodulasi. Namun, jika amplitudo carrier tidak cukup besar dari selubung sinyal pemodulasi, maka pemodulasi tidak akan proporsional. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan tentang modulasi analog. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi digital. Modulasi digital itu ada ASK, FSK sama PSK. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASK atau amplitude shift keying. Apa itu ASK? ASK adalah dua nilai biner dihubungkan dengan dua amplitudo berbeda pada frekuensi pembawa atau frekuensi sinyal carrier. Umumnya salah satu amplitudo adalah 0, yaitu satu angka biner dihubungkan oleh sinyal pembawanya atau sinyal carriernya. Dan satunya lagi tidak ada sinyal pembawa. Di sini saya akan menjelaskan skrip dari modulasi amplitudo DSBFC, di mana di sini saya menginginkan sinyal yang ideal, yaitu jika menginginkan sinyal yang ideal maka indeks modulasi atau M-nya harus sama dengan 1. Untuk menampilkan sinyal DSBFC, maka terlebih dahulu kita membuat skrip untuk sinyal informasi. Di sini saya menggunakan amplitudonya sebesar 5 dan frekuensi untuk sinyal informasinya itu sebesar 9300 Hz. Lalu di sini kita masukkan persamaan untuk mencari sinyal informasi, yaitu persamaannya adalah amplitudo dikali sin dikali 2 pi frekuensi dari sinyal informasi lalu dikali T. Nah, dalam matlab ini untuk menampilkan gambar bentuk sinyal informasinya itu dibutuhkan subplot. Di sini plotnya itu T, YM karena saya ingin melihat sinyal informasi terhadap T, yaitu T-nya sebesar ini. Nah, selanjutnya setelah sinyal informasi selesai, dilanjutkan dengan sinyal carrier, yang dimana amplitudo dari sinyal carrier ini dirumuskan dengan indeks modulasi dikali amplitudo sinyal informasi. Sedangkan untuk frekuensinya sendiri yaitu 5 kali frekuensi sinyal informasi. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari sinyal carrier, yaitu amplitudo sinyal carrier dikali sin 2pi dikali frekuensi sinyal carrier lalu dikali T. Nah, selanjutnya setelah informasi dan sinyal carrier sudah
ditentukan, kita akan menentukan sinyal DSB-FC. Nah, sinyal DSB-FC ini rumusnya adalah ini, yaitu amplitudo sinyal carrier ditambah 1 ditambah M, yaitu indeks modulasi, dikali sin 2pi F sinyal informasi atau frekuensi dari sinyal informasi dikali T, lalu dikali rumus sinyal carrier. Nah, setelah selesai membuat skripnya, mari kita lihat bagaimana bentuk sinyal DSB-FC tersebut. Nah, bisa kita lihat ini bentuk dari sinyal informasinya, sedangkan ini sinyal carriernya. Nah, dan ini sinyal dari DSB-FC, yang dimana sinyal dari DSB-FC ini merupakan modulasi dari amplitudo, yang dimana spektrum frekuensi dari sinyal carriernya itu ditekan mendekati 0, maka hasil sinyalnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan bentuk sinyal dari ASK atau amplitudo shift keying. Di sini saya menggunakan frekuensi pertama, yaitu sama dengan 1 Hz, lalu frekuensi yang kedua sama dengan 10 kali dari frekuensi yang pertama. Nah, X sama dengan, saya menggunakan biner seperti ini, 11001010. Lalu di sini ada NX sama dengan size X, 2. Nah, I sama dengan 1, jadi diibaratkan itu I-nya sama dengan 1. Lalu sini ada while I kurang dari NX sama dengan 1, dan ini untuk T-nya. Nah, jika X I sama dengan 1, maka rumus untuk amplitudo shift keying-nya yaitu sin 2pi F1, atau menggunakan frekuensi yang pertama yaitu 1 Hz dikali T. Di sini ada else amplitudo shift keying sama dengan 0. Lalu ini subplot untuk menampilkan gambar bentuk dari sinyal amplitudo shift keying. Mari kita coba. Nah, ini bentuk dari sinyal amplitudo shift keying, yang dimana biner yang saya inputkan tadi yang pertama adalah 110. Nah, jika input biner 1, maka ini bentuk dari amplitudonya. Namun jika 0, maka tidak ada amplitudo yang muncul.